rangkai alat dan bahan yang kita perlukan. Nah, mari kita rangkai. Yang pertama, kita pasangkan dulu kawat mikromnya dengan menggunakan jepit stiker. Jepit stikernya kita taruh di sini satu dan di sini satu. Kemudian kita hubungkan dengan kawat mikrom. Nah, kemudian kita sambungkan dengan jembatan penghubung. Nah, ini nyambung ke sini, kemudian arusnya ini nanti akan tersambung ke sini dan ke sini. Nah, kemudian kita perlu menambahkan saklar. Kita taruh saja di sini karena nanti akan kita ukur arusnya menggunakan ampere meter. Nah, ampere meter kita taruh di sini dulu. Atau kita tukar, voltmeternya kita taruh di sini biar gampang. Ampere meternya kita taruh di atas. Ya. Nah, kemudian kita ambil kabel penghubungnya. Untuk yang negatif atau ground, kita hubungkan dengan kabel yang hitam biar gampang kita melihat. Nah, ini nanti akan ada arus yang keluar, berarti kita masukkan ke sini. Nah, yang merah ini berarti mengalir menuju ke ampere meter, berarti kita taruh di sini. Setelah dari sini, arusnya akan mengalir menuju ke ampere meter ini. Nah, setelah melewati ampere meter, dia akan keluar menuju ke kabel yang hitam ini, kemudian ke saklar. Nah, kita perlu ground atau kutub negatif. Nah, kita hubungkan dengan catu daya dari alat ini. Nah, kita menggunakan arus DC, arus yang arahnya satu arah, karena kita menentukan arah nanti. Tidak bisa kita gunakan arus AC. Nah, kita masukkan groundnya, kita hubungkan dengan di samping saklar. Nah, di sini. Kemudian sebagai sumber adalah catu daya. Di sini positifnya kita masukkan. Nah, positif dari catu daya ini akan menghasilkan arus yang akan nantinya mengalir melalui rangkaian ini. Dia akan mengalir melewati ini dan kawat mikrom. Berarti kita sambungkan di sini. Nah, sudah, kita tambahkan jarum penunjuk yaitu kompas. Kompas arah utara dan selatan. Kompas yang ini warna merah itu sebagai arah utara, yang agak hitam itu sebagai arah selatan. Nah, kita atur supaya kompas ini sejajar dengan kawat mikrom. Nah, caranya gimana? Kita geser rangkaiannya ini supaya sejajar dengan jarum kompas. Kita geser supaya posisinya pas sejajar. Nah, jadi arah utara ditunjukkan oleh jarum yang merah, arah selatan oleh jarum yang hitam. Nanti kita akan lihat penyimpangannya ketika sekarang kita hidupkan dulu. Ini alatnya sudah siap kita gunakan. Dengan batas dari alat ukurnya adalah 5 ampere dan tegangan kita ubah nanti dari 6 volt menuju 9 volt. Kemudian ini masih off. Saklarnya kita off-kan dulu. Kita boleh menghidupkan powernya dulu, tetapi
belum ada yang mengalir. Saklar masih kita nolkan. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi ketika kita beri tegangan 6 volt. Kita beri tegangan 6 volt dan berapa penyimpangan yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Nah, kita hidupkan tegangan sebesar 6 volt. Nah, sudah 6 volt. Nah, kemudian kita lihat penyimpangan yang terjadi pada jarum kompas. Nah, ini belum terjadi penyimpangan. Kenapa? Karena saklar masih 0 alias masih putus. Nah, sekarang kita lihat bersamaan dengan menghidupkan saklar, bersamaan juga dengan terjadinya penyimpangan pada jarum kompas. Nah, perlihatkan saklar dan jarum kompasnya. Nah, kita hitungan ketiga mulai kita hidupkan. 1, 2, 3. Nah, terlihat terjadi penyimpangan sudut jarum kompas kalau kita baca sekitar 10 derajat. Nah, ketika tegangannya 6 volt. Nah, apa yang terjadi ketika tegangannya kita rubah dari 6 volt menjadi 9 volt? Nah, kita rubah tegangannya. Nah, ini tegangannya 9 volt. Nah, ini kita matikan dulu. Nah, tegangannya sudah 9 volt, tinggal kita menghidupkan saklar. Kita lihat apa yang terjadi dengan jarum kompas ini. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, penyimpangannya nampak lebih besar. Kalau kita baca, besar penyimpangannya sekitar 15 derajat. Nah, jadi semakin besar. Nah, coba kita tambahkan. Sebelum itu, kita lihat arusnya dulu. Nah, arus pada saat 6 volt dulu kita lihat. Nah, ini tegangannya 6 volt. Dan penyimpangannya sebesar 10 derajat. Kemudian arus yang terbaca adalah sekitar 22 ampere. Sekitar 22 ampere. Nah, kemudian ketika tegangannya 9 volt, nah, penyimpangannya sebesar 15 derajat. Arus yang terbaca, nah, kita matikan dulu. Nah, ketika ini tegangannya 9 volt, penyimpangan jarum kompas itu sekitar 15 derajat. Kemudian tegangan yang arus yang ditunjukkan sekitar 34 ampere. 34 ampere ketika tegangannya 9 volt. Nah, jadi berdasarkan percobaan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika terjadinya arus listrik, maka akan muncul medan magnet. Ditunjukkan dengan penyimpangan yang terjadi pada jarum kompas. Arus listriknya kita ukur menggunakan ampermeter, sedangkan munculnya medan magnet kita tunjukkan dengan penyimpangan dari jarum kompas. Nah, jadi adanya arus akan menimbulkan medan magnet. Ya, jadi segitu saja untuk praktikum hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan sampai jumpa di praktikum berikutnya. Salam IPA.